Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, selamat malam untuk saudaraku semua dimanapun berada. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita yang sudah lama sekali kita hentikan ya. Kita 2 hari inilah baru bisa belajar. Semoga bisa istiqomah setiap hari, bisa unggah video ya, atau ya pas kalau sibuk-sibuknya ya minimal seminggu sekali. Insya Allah kami usahakan akan kami bikinkan video untuk belajar bersama agar kita semangat dan tambah semangat gitu kan. Kali ini kita bahas tentang pengasihan gajah wulung. Gajah wulung biasanya kan untuk ilmu kekebalan ya, untuk ilmu kanuragan, kadigdayan, gajah wulung itu. Akan tetapi yang gajah wulung yang ini berbeda. Berbeda. Gajah wulung yang ini pelet, tapi peletnya ini sadis gitu. Jadi nanti itu ada titik-titik ya. Itu diisi nama sasaran. Apakah perlu dibaca ribuan kali? Enggak. Apakah perlu dibaca puluhan ribu kali? Enggak juga. Perlu dibaca ratusan kali? Enggak juga. Kita membaca ilmu ini dengan posisi kita itu berdiri. Berdiri, menghafal doa ini ya. Ya sambil diniatkan untuk memelet siapa gitu ya. Belum hafal pun boleh digunakan, apalagi sudah hafal, sangat luar biasa sekali. Itu. Pelet kok gajah wulung? Ini saya juga dulu ya kaget. Kok ada ya pelet gajah wulung? Harusnya gajah wulung ini kan kanuragan gitu. Tapi gajah wulung yang ini itu pelet. Orang yang kena pelet ini, orangnya itu akan mencari-cari kita itu ada di mana ya. Dia itu akan selalu merindukan kita. Bukan hanya sekedar senang, kalau kan ada yang namanya pelet itu seperti setan kober halnya ya. Itu ketika bertemu memang tidak bisa menolak, tetapi ketika jauh dia tidak ingat. Ya, ingat dikit-dikit tidak begitu cinta lah istilahnya kayak gitu. Itu efek peletnya kayak gitu. Tapi kalau yang ini dia itu walaupun di kejauhan akan merasa merindukan dengan orang yang telah memeletnya. Apakah memelet itu dosa? Dosa, sebenarnya bilang tidak dosa. Memelet itu dosa. Itu. Jangan gunakan untuk main-main. Berdosa. Memelet itu berdosa. Jadi gini, tujuan kita menggunakan pelet ini ya untuk mempercepat proses cinta dan tunduknya jodoh kita atau si dia kepada kita. Ya kan gitu aja. Jadi jangan niat merusak orang agar tersiksa menangis karena kita. Dosa. Kalau gitu. Benar. Gitu. Pelet-pelet yang sudah versi seperti ini membuat orang itu menangis batin ya, menangis secara dohir. Dia ketika sendiri sering menangis, sering melamun. Apa sih yang ditangisi, apa sih yang dilamunkan? Ya orang yang memelet. Siapa? Kamu. Gitu. Kalau kamu yang memelet gitu. Benar-benar ya, benar-benar ada keseriusan dalam pelet yang ini. Itu pakai setan, pakai jin, pakai kalau tanya yang kayak gitu saya tidak jawab gitu. Jawabnya apa kalau saya ditanya kayak gitu? Pakai japa mantra. Itu jawaban saya. Itu mintanya sama siapa? Mintanya sama Allah. Yang ngabulkan siapa? Ya Allah. Adapun kalau niat jahat itu akan dibantu oleh jin-jin yang jahat pula untuk mempercepatnya. Pelet gajah wulung kuat banget.
Tuh, gajah. Ini full gajah ya. Wong mani gajah saja bisa membuat orang tunduk bertekuk lutut seperti kebu di apa, dicongok ya. Dikoloh ya, kebu dicongok itu mani gajahnya. Belum lagi ini gajahnya yang full gajah, dari semua organ gajah ya yang digunakan. Maksudnya ini adalah kekuatan mistis daripada gajah secara menyeluruh. Digunakan menjadi satu kekuatan, yaitu untuk pengasihan ya, pengasihan lebihan ya, lebih istilahnya itu lebih kalem ya, lebih kalem, mahabbah lebih kalem lagi. Pelet keras banget gitu loh, kalau mau bilang pelet kayak udah terlalu sadis lah ya. Tapi sebenarnya ya sama saja kok, beda bahasa gitu. Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan agar pelet itu bisa manjur mujarab sesuai yang kita inginkan? Kalau boleh saudara itu sebelum memelet ya bacalah wasilah-wasilah yang sering Anda pakai gitu kan. Itu lebih baik seperti itu. Jadi kita itu punya jembatan yang sudah jelas, sudah pasti gitu ya, sudah sering dan sudah terbukti untuk dilewati gitu. Ya, kenapa kok Joko Dayu ini yang diterangkan banyak yang pelet, banyak yang ilmu pengasih gitu. Ya tidak kenapa-napa, ya seneng aja. Memang orang di saat ini lebih condong untuk mencintai pelet ya, karena urusan cinta yang sangat rumit sekali di dunia ini. Cinta yang penuh lika-liku ketika sedang terjalin. Orang yang sedang bercinta mengalami banyak ujian dan lain sebagainya, maka pelet itu dijadikan pilihan yang paling utama bagi para pecintanya gitu. Bukan hanya pelet saja, sebenarnya kita juga menyiapkan banyak ilmu, termasuk ilmu kerezekian ya, ilmu kemakmuran, kejayaan gitu. Yang sudah saya pilih beneran, yang sekiranya nanti ketika dipelajari itu membawa kebaikan bagi kita, bagi keluarga kita, bahwa semoga sampai turun temurun ya, 7 keturunan. Tuh. Pelet selalu membuat orang itu tersenyum, membuat orang itu lebih tenang ketika menjalani sebuah hubungan. Akan tetapi begini, ketika Anda menggunakan pelet, jangan niatkan itu untuk dendam atau karena Anda ingin membalas sakit hati Anda yang kemarin Anda telah ditolak olehnya, Anda yang telah sia-siakan olehnya, Anda yang dihina olehnya karena kekurangan Anda dari berbagai sisi. Jangan. Akan tetapi yang benar, niatkan pelet itu untuk kasih sayang, menyatukan kasih dan sayang kita dengan kasih sayangnya si titik-titik, agar tidak ada dendam. Dan pelet pun tidak merusak ya, membuat orang sampai gila kayak gitu kan tidak boleh. Dari itu niatkan sebaik-baiknya pelet itu untuk cinta kasih, jangan untuk dendam atau untuk menyakiti orang lain, menghajar orang lain agar mengemis cinta kepadamu. Itu memang memuaskan apabila ada orang yang mengemis cinta padamu, seolah-olah kamu adalah orang yang paling dibutuhkan dan sok keren. Ketahuilah ya, hal semacam itu kelak juga akan berbalik kepadamu gitu. Kamu akan
Menemui orang yang kamu gilai, cintai sampai kamu menangis-nangis, itu adalah karma daripada perbuatanmu yang di luar kata baik tadi itu. Itu mau sengsara karena cinta, menangis karena cinta. Itu kan. Kalau menangis karena sayang itu sih tidak masalah sebenarnya, tapi kalau menangis karena menangisi orang yang tidak mau dengan kita, yang menyia-nyiakan kita, menghina kita, tentunya sangat sakit. Di mana sakit itu? Di sini, dalam. Sangat sakit sekali. Gitu. Saya bacakan dulu aja doanya ya. Didengarkan dengan baik, dengan seksama, agar kita besok ketika melihat doa ini tertulis di kolom komentar itu bisa membacanya tidak bingung. Ya, ayo didengarkan. Didengarkan semuanya. Lakuku si gajah wulung, ulu jumbo, buntu tutut si jabang bayi nih. Nah, si jabang bayi ini titik-titik diisi namanya siapa. Wis enggak usah pakai nama bapaknya, ibunya enggak usah. Karena belum tentu kamu tahu ya. Itu karena kamu kenalnya kan lewat Facebook, lewat media. Jadi enggak tahu bapak ibunya. Setelah itu dilanjutkan lagi. Edan marang aku, sido edan kelayaran jabang bayi ini. Sebutkan namanya lagi untuk mempertegas kekuatan daripada pelet yang kita terapkan ini. Goleki marang aku, orang waras-waras, orang mari-mari, yen ora aku sing nambani saking kersane Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu. Jadi dia itu tidak sembuh-sembuh, tidak sehat-sehat, tidak bisa berpaling darimu kecuali engkau yang mengobati. Mengobati di sini bukan terus kamu itu mengobatinya dengan japa mantra agar si dia itu lepas dari santet peletmu. Bukan itu yang dimaksud ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah dengan mendapatkan dirimu maka dia sudah sembuh daripada kesusahan cinta yang sangat mendalam ya. Tuh yang dimaksud itu seperti itu. Dengan mendapatkanmu, dengan bersanding denganmu, dengan bercinta denganmu, menjalin hubungan denganmu, maka si dia mendapatkan sebuah obat ketenangan dia dapatkan ya, ketenangan hati. Itu impian untuk mendapatkanmu dia dapatkan, berarti dia sudah sembuh dari pelet. Bukan berarti peletnya hilang ya, maknanya bukan seperti itu. Itu kalau kita belajar tentang pelet harus tahu orang mari-mari, orang waras-waras, yang orang aku senambani. Bahasanya itu tidak sembuh-sembuh, pokoknya tidak sehat-sehat lah kalau tidak saya yang mengobati. Bukan diobati dengan japa mantra, tapi diobati dengan menyerahkan hati kita kepadanya. Ini yang dimaksud ya. Jangan disalah artikan gitu. Kalau sedang susah, sedang sedih, ya ditinggalkan cinta karena sesuatu hal, karena kamu telah banyak kekurangan atau kesalahan, itu ndak usah marah-marah dulu, ndak usah bunuh diri. Ya laki-laki kok bunuh diri. Jangan bunuh diri. Lalu apa yang harus kita jalani? Baca japa mantra ini agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, cintanya, hatinya, dan biarlah dia yang mencari-cari kita. Karena pada saat ini banyak seorang laki-laki yang juga dia itu sok keren. Apa? Dia itu disuruh kenalan ndak mau, suruh nembak ndak mau, suruh PDKT ndak mau. Ya kan? Karena apa? Dia tuh sebenarnya ndak pede dalam hatinya. Gitu loh. Apa jalan apa yang dia tempuh kira-kira? Sebelum aku mendekati si dia, akan kuruntuhkan hatinya.
kutundukkan dia. Seperti itu. Makanya sebelum dia dekat, sebelum dia kenal, dia itu sudah melakukan pelet agar si dialah yang mendekat kepada kita. Sebenarnya kalau boleh jujur yang kayak gitu itu bukan sok keren sebenarnya, karena dia tidak punya modal, ya. Modal itu bukan uang, modal keberanian, modal tampang, ya, modal kepedean, ya. Tidak pede. Orang seperti itu tidak pede dengan dirinya sendiri, dengan kehidupannya dan semua tentang dirinya, maka dia melakukan hal-hal yang buruk seperti itu. Sok-sokan, ya. Nggak ditanya sedikit marah itu. Aku ya seperti ini. Kamu mau mempelajari aku, ingin mendalami aku, ya kayak gini nih aku. Sok-sokan, ya kan. Harusnya kan tidak usah sakit hati dulu kalau ditanya, itu kan. Itu. Tunjukkanlah sikap baik kita kepada orang lain, kepada orang yang kita cintai, agar dia itu menilai kita itu lebih baik, bukan sok-sokan kayak gitu. Mau mendalami saya, mau mengerti saya, mencari tentang diri saya, mencari tahu tentang diri saya, tidak usah dalam-dalam, tidak usah terlalu bingung. Saya seperti ini, saya apa adanya kayak gini, jelek kayak gini. Tidak boleh kayak gitu, itu tidak boleh. Itu harus menunjukkan sebuah kelembutan, perhatian, walaupun perhatian itu tidak diucapkan dengan mulut, ya. Kita bisa menyampaikan perhatian kita, kasih sayang kita melalui pandangan mata kita. Bisa-bisa. Karena semua pengasihan yang secara langsung itu tidak pernah lepas dari pandangan mata, gitu ya. Orang terlihat karismatik, orang terlihat beraura, orang terlihat bijaksana itu bisa dilihat dari sorot matanya, dari cara dia memandang. Ini loh yang harus diketahui. Belajar ya, memang apa-apa harus kita pelajari. Kita ketemu orang yang minta tolong, kan buruh melet, minta pelet, dikasih ilmu pelet. Dia minta ilmu untuk mengisi orang, agar orang itu kebal, kasih cara mengisi. Untuk gemblengan, kita harus punya ilmunya. Jadi ketika ada orang yang minta, murid yang minta, atau keluarga yang minta, saudara yang minta, kita bisa memberikannya. Itulah kalau kita niat belajar, bukan belajar itu saya ingin belajar satu ilmu yang sejuta guna. Itu bahasa-bahasa orang yang putus asa. Bahasa-bahasa orang putus asa itu. Saya secara pribadi, ya, kami Joko Dayi itu belajar ilmu itu sudah entah dari usia masih di bangku SD, belajar ilmu hikmah dan tidak pernah bosan sampai sekarang. Bukan saya itu meneliti khasiatnya, tapi saya memang mempelajari apa yang harus dipelajari daripada ilmu tersebut. Saya jalankan masalah khasiat, masalah mujarab, masalah bisa digunakan dan tidaknya itu urusan belakang. Yang penting kita jalani, yang penting kita miliki. Insya Allah sudah enak. Suatu saat ketika kita membutuhkan, kita tinggal menerapkannya dengan cara yang baik dan sebaik-baiknya. Sudah paham? Siapapun yang membutuhkan ilmu ini silahkan pakai, silahkan gunakan. Insya Allah saya ikhlas. Ya memang niatnya untuk belajar, ya, bukan untuk pamer atau membanggakan diri saya, bukan. Dah seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.